Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Den Andrini Yuliadi. Saya Suci Nabila. Saya Zawal Kasabia. Saya Yura Aulia. Saya Jayadi Karyadi. Kami dari kelas 11 RPL 1 akan menyampaikan tentang presentasi hak asasi manusia. Pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh seseorang yang telah ada sejak lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh seseorang. Pengertian HAM atau KAM. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Kewajiban hak asasi manusia adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap manusia sebagai makhluk hidup untuk melindungi hak asasi manusia. Dasar hukum HAM menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. 4. Pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut HAM seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Jenis-jenis HAM. 1. Hak asasi pribadi. 2. Hak asasi politik. 3. Hak asasi ekonomi. 4. Hak asasi hukum. 5. Hak asasi peradilan. Berikut contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. 1. Pembunuhan Munir 2004. Munir adalah seorang aktivis pembela HAM. Berikut contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. 1. Pembunuhan Munir 2004. Munir Said Talib merupakan seorang aktivis HAM yang membela keluarga korban penculikan 9798. Pada 7 September 2004, Munir tewas di dalam pesawat dalam penerbangan Jakarta Amsterdam. Dalam hasil otopsi yang dilakukan otoritas Belanda, terungkap fakta ditemukannya kandungan zat arsenik yang melampaui batas wajar di dalam tubuh Munir. Diduga akibat diracuni menggunakan senyawa arsenik. Kasus pembunuhan Munir terjadi karena Munir melakukan pembelaan terhadap keluarga korban penculikan 9798. Yang terlibat dalam kasus pembunuhan Munir adalah Polikarpus Budihari Priyanto, seorang pilot yang sedang cuti yang meletakkan zat arsenik ke dalam makanan Munir, dan Mujdi Purwo Pranjono ditangkap dengan dugaan bahwa ialah otak pembunuhan Munir. Pihak yang dirugikan dalam kasus tersebut adalah seorang istri bernama Suciwati dan 2 orang anaknya yang harus menerima kepergian Munir. Tindakan yang seharusnya dilakukan adalah mereka berani menjatuhkan tindakan tegas seperti memberi hukuman yang sepantasnya didapatkan para pelaku kasus kematian Munir. Munir terjadi karena Munir melakukan pembelaan terhadap keluarga korban penculikan 9798. B. Yang terlibat dalam kasus pembunuhan Munir adalah Polikarpus Budihari Priyanto, seorang pilot yang sedang cuti yang menaruh zat arsenik ke dalam makanan Munir, dan Mujdi Purwo Pranjono ditangkap dengan dugaan bahwa ialah otak pembunuhan Munir. Pihak yang dirugikan dalam kasus tersebut adalah seorang istri yang bernama Suciwati dan 2 orang anaknya yang harus menerima kepergian Munir. Tindakan yang seharusnya dilakukan adalah mereka berani menjatuhkan tindakan tegas seperti memberikan hukuman yang sepantasnya kepada para pelaku kasus pembunuhan Munir. 2. Bom Bali 1 dan Bom Bali 2. Bom Bali merupakan aksi terorisme yang termasuk dalam salah satu kasus pelanggaran HAM berat. Aksi pengeboman ini terjadi 2 kali. Bom Bali 1 terjadi pada 12 Oktober 2002 dan Bom Bali 2 terjadi pada 1 Oktober 2005. Bom Bali 1 meledak. 2 ledakan pertama terjadi di Paris Pub dan 1
Sari Club di Jalan Legian, Kuta, Bali. Sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat kantor konsultan Amerika Serikat walaupun jaraknya cukup berjauhan di Kuta menyebabkan 202 orang tewas serta 209 luka-luka. Mayoritas korban merupakan warga negara Australia. Pada bom Bali 2 terdapat 3 buah bom yang meledak, yakni 1 di Kuta dan 2 di Jimbaran. Tragedi kedua ini menewaskan 23 orang, 4 wisatawan asing dan 3 pelaku, serta 196 orang luka-luka. 1. Latar belakang bom Bali terjadi karena para terorisme menganggap bahwa Bali adalah pusat kemaksiatan. Lokasi bom Bali juga Lanjut aja lokasi kembali. Bentar. Mengapa Bentar. Udah. Mengapa bom Bali terjadi? Latar belakang bom Bali terjadi karena para teroris menganggap bahwa Bali adalah pusat maksiat dan lokasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Para teroris secara umum memang menargetkan lokasi-lokasi yang dianggapnya sebagai pusat maksiat. Walaupun mungkin memang benar banyak terjadi perbuatan maksiat di satu tempat, tapi cara pengemboman tidak dapat dibenarkan karena memakan korban yang tidak bersalah. Siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut? Yang terlibat dalam kasus tersebut merupakan sekelompok teroris Jamaah Islamiyah. Siapa saja pihak yang dirugikan dalam kasus tersebut? Banyak hal yang dirugikan dalam kasus ini, karena kejadian tersebut telah menewaskan banyak orang lokal maupun mancanegara. Bagaimana tindakan yang seharusnya dilakukan terhadap pelaku pelanggaran HAM? Setiap negara berkewajiban melindungi semua orang, di antaranya mengambil tindakan semaksimal mungkin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mengadilkan teroris dengan mengedepankan due process of law, penanganan teroris dengan cara dan pendekatan yang tepat dan benar. 5. Bagaimana cara menegakkannya supaya pelaku dapat diadili dengan seadil-adilnya? Menghukum pelaku bom teroris sesuai dengan ketentuan hukum seumur hidup maupun hukuman mati. 3. Tragedi Trisakti 1998. Tragedi Trisakti merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang selalu dikenang pada 12 Mei 1998. Terjadi peristiwa penembakan terhadap mahasiswa demonstran di Trisakti yang menuntut Soeharto untuk turun dari jabatan presiden. Ada 4 orang mahasiswa yang tewas dalam tragedi tersebut, yakni Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Hendriawansi, dan Heri Hartanto, dan menyebabkan puluhan orang lainnya luka-luka. Mengapa tragedi Trisakti bisa terjadi? Tragedi ini bermula dari aksi demonstrasi di jalan raya. Besarkan suara kau. Apa yang kau bilang? Kertas suci. Kertas suci. Bukan habis aku. Oh, kertasnya Ci. Kau besarkan suara kau. Aku lihat tadi gini. Dari satu Ada kesemua. ulang dari sini aja. Mengapa hal itu bisa terjadi? Tragedi ini bermula dari aksi demonstrasi di jalan raya. Mereka menuntut pemerintah melakukan tindakan atas merebaknya KKN yang menyeret negara ke jurang krisis moneter bertepatan kasus finansial Asia. Siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut? Yang terlibat dalam kasus tersebut yaitu mahasiswa, aparat Polri dan militer, mashhud atau oknum yang mengaku sebagai alumnus atau tidak tamat, penembak jitu, pasukan permotor yang memakai perlengkapan rompi bertuliskan URC, unit reaksi cepat. Siapa saja pihak yang dirugikan dalam kasus tersebut? Semua pihak dirugikan dengan adanya tragedi tersebut. Bagaimana tindakan yang seharusnya dilakukan terhadap pelaku pelanggaran HAM? Para pelaku penembak itu sendiri sudah dihukum melalui pengadilan militer pada tahun 2000. Bagaimana cara menegakkannya supaya pelaku dapat diadili dengan seadil-adilnya? Dengan melanjutkan kasus ke pengadilan, dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan dengan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku. Kemudian Talang Sari.
Tragedi Talang Sari yang terjadi di Lampung pada 7 Februari tahun 1989 termasuk salah satu pelanggaran HAM berat di Indonesia. Nama Talang Sari diambil dari tempat terjadinya peristiwa ini. Talang Sari adalah sebuah dusun di Desa Raja Basa Lama, Waijepara, Lampung Timur. Peristiwa ini terjadi karena penerapan asas tunggal Pancasila yang terjadi pada masa Soeharto. Pada masa tersebut, Soeharto mengadakan program Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila atau yang dikenal dengan P4. Program ini banyak menyasar pada masyarakat Islam yang kritis terhadap pemerintahan Orde Baru. Sampai akhirnya hal tersebut memancing reaksi kelompok Islam di Indonesia termasuk kelompok Warsidi di Lampung. Akhirnya kelompok Warsidi dituduh radikal dan mendapatkan lakuan represif dari militer serta polisi yang menyebabkan terjadinya pembantaian. Catatan Komnas HAM, peristiwa Talang Sari menewaskan 137 orang, 77 orang dipindahkan secara paksa atau diusir, 53 orang haknya dirampas secara sewenang-wenang, dan 46 orang mengalami penyiksaan. Jumlah korban secara pasti tidak diketahui sampai saat ini. 1. Mengapa hal itu terjadi? Peristiwa Talang Sari terjadi karena penerapan asas tunggal Pancasila di masa Orde Baru. Untuk menunjukkan apa saja yang terlibat dalam kasus tersebut, yaitu kelompok Warsidi, penduduk sipil, anggota militer, dan polisi. 3. Siapa saja pihak yang dirugikan dalam kasus tersebut, yaitu kelompok Warsidi dan penduduk sipil. 4. Bagaimana tindakan yang seharusnya dilakukan terhadap pelaku pelanggaran HAM, yaitu melakukan penyelesaian kasus secara tuntas mengenai kasus dan tindakan yang dilakukan oleh pelaku pelanggar HAM, lalu diberikan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 5. Bagaimana cara menegakkannya supaya pelaku dapat diadili seadil-adilnya, yaitu dengan melanjutkan kasus pengadilan agar bisa dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih mendalam terhadap pelaku pelanggaran HAM dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, lalu ditentukan pemidanaan hukuman yang dilakukan oleh hakim HAM. 5. Pembersihan PKI. Peristiwa ini diawali dengan penculikan dan pembunuhan para jenderal pada tanggal 30 September 1965 yang disebut dengan G30 SPKI. Pemerintahan Orde Baru menuding Partai Komunis Indonesia dituding keras menjadi pelaku penculikan dan pembunuhan dalam peristiwa tersebut. Pada saat itu, pemerintah melakukan operasi pembersihan PKI dan simpatisannya untuk membubarkan organisasi komunis tersebut. Mengapa hal tersebut terjadi? Peristiwa ini diawali karena penculikan dan pembunuhan para jenderal pada tanggal 30 September 1965. Siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut? 1. DNA Aidit sebagai ketua PKI, 2. Lutut Deol Arif sebagai tokoh kunci dalam penculikan, 3. Ibnu Parna sebagai politik voksi, 4. HM Lukman sebagai wakil ketua CC PKI. Siapa saja pihak yang dirugikan dalam hal tersebut? Komnas HAM memperkirakan pada sekitar 15. Siapa saja yang dirugikan dalam kasus tersebut? Komnas HAM memperkirakan ada sekitar 15.000 sampai 3 juta warga tewas. D. Bagaimana tindakan yang seharusnya dilakukan terhadap perlakuan tersebut? Penyelesaian kasus dan pelanggaran HAM pada tahun 1965 tidak dilaksanakan melalui proses pengadilan, namun dengan cara rekonsiliasi. Bagaimana cara menegakkan perlaku tersebut? 5. Bagaimana cara menegakkan supaya perlakuan terhadap pelaku seadil-adilnya? Melanjutkan kasus ke pengadilan agar bisa dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan dengan ketentuan hukum dan undang-undang. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.